Karena kalau kita mulai tanya-tanya nih sama Mbak Azanya langsung, kemana dia, ngapain aja sih sebenarnya selama ini, kenapa dia menghilang? Akhirnya aktif lagi. This video was taken on February 2023 dan ingin dipublik pada Maret 2023. Namun dikarenakan ada kendala dan schedule yang sangat padat, video ini tertunda sampai sekarang loh. Agustus 2025, lama banget ya. Dan juga dengan pertimbangan yang sangat banyak untuk tetap aktif lagi. Ikutin terus ya perjalanan YouTube aku. Terima kasih. Yuk nonton alasan kenapa menghilang di YouTube selama ini. See you. Udah mulai? Udah. Halo guys, balik lagi di dalam YouTube channelnya Aza Azura. Pasti udah banyak yang nanya-nanya nih, kemana ya Aza? Kemana ya Aza? Kenapa udah banyak banget waktu yang dia hilangkan tanpa upload video? Ya enggak? Nah, untuk sekarang, gimana kalau kita mulai tanya-tanya nih sama Mbak Azanya langsung, kemana dia, ngapain aja sih sebenarnya selama ini, kenapa dia menghilang? Halo Mbak Aza, gimana kabarnya Mbak Aza? Alhamdulillah, kabar baik. Ya ampun, kemana aja sih selama ini? Sebenarnya sih saya nggak kemana-mana ya, cuman fokus kerja aja selama ini. Cuman emang sempat stop di YouTube karena ada something happen like last May at that time. So jadi pada saat itu terjadi, aku nggak punya ketertarikan lagi untuk membuat YouTube gitu. I see. Kalau boleh tahu, itu masalah pribadi ya Mbak Aza? Sebenarnya nggak terlalu pribadi sih. Oke, boleh nggak sih kita tahu sedikit aja kira-kira kenapa tuh? Maksudnya mungkin teman-teman semua kan jadi pengen tahu ya. Maksudnya kemana sih yang biasa dia tonton, yang biasa ceria kok tiba-tiba hilang? Kan kemarin kan sempat corona. Apa mungkin mereka mikir kamu kena corona apa gimana kan? Astagfirullahaladzim, auzubillahi. Kalau boleh tahu itu ada masalah pribadinya tuh apa sampai ngeguncang kamu segitunya gitu? Sampai aku stop di YouTube. Iya. Oh iya. Sebenarnya kemarin itu udah separuh perjalanan aku mengupload di YouTube channel ini untuk berbagi sharing pengalaman kerja, dan aku stop itu karena teman deket aku itu meninggal pada bulan Mei 2022 lalu. Jadi dia adalah salah satu orang yang nge-support aku untuk membuat YouTube channel ini. So I feel like it's too sad for me, so I just stop it because of that. Ya Allah, jadi teman-teman udah kejawabkan sekarang kenapa sih kemarin Mbak Aza tuh sempat stop dari dunia per-YouTubean. Kalau dipikir-pikir itu guncangan yang kuat ya, apalagi kan Mbak Aza mulai YouTube-nya sama temannya itu ya, disupport sama temannya itu ya. Terus tiba-tiba support sistemnya hilang, dan itu hal yang normal banget untuk orang biasa butuh waktu beberapa bulan bahkan beberapa tahun ya untuk recovery biasanya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih pengen nge-YouTube lagi untuk teman-teman? Kenapa? Salah satu alasan untuk aku membuka YouTube channel ini adalah Seru nih pasti. gimana ya? Yang pertama alasannya adalah kan di Instagram aku itu terkadang banyak orang yang follow yang nggak aku kenal. Oke. Terus ada DM yang masuk. Aku nggak bilang banyak banget, enggak. Tapi ada beberapa yang nanya tentang pengalaman kerja aku sebelum menjadi cabin crew. Sih ya. Terus tips-tips apa aja sih untuk menjadi seorang pramugari khususnya di luar negeri? Terus harus punya pengalaman apa dan pendidikannya apa gitu. Jadi kan nggak mungkin aku balesin ini satu-satu. Nah, aku balesin satu-satu, aku scrolling DM itu menjelaskan satu-satu, dan I feel like it's too bored.
to tell Oke. one by one. Capek ya. Capek maksudnya dong. harus satu-satu ngechat Satu-satu. ngebales ya. Dan kalau aku nggak balas, kayak feeling guilty, Beb. Iya, jadi kayak ngerasa aku dipikir sombong Iya, ya enggak. betul. Sedangkan kita kan pengennya upload terus ya. Terus Iya. yang belum kebalas takutnya pikir ini orang so narsis banget. Betul. Makanya. Jadi di sini khususnya aku pengen berbagi sharing tentang pengalaman kita gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, aku sambil nanya-nanya nggak apa-apa ya guys? Nggak apa-apa. Nanya-nanya dulu. Apa visi dan misi seorang Aza Azura nih dalam membuat konten-konten di YouTube ini ke depannya? Visi dan misi Iya. dalam ya, Iya. sedikit dalam Dalam banget. sumur ya, say. Sumur, say. Dalam. Oke, aku jaga visi dan misi untuk membuat YouTube channel ini. Yang pertama, itu aku bisa untuk berbagi perjalanan aku sampai di titik ini. Tentunya titik ini itu nggak seperti mudah untuk dicapai Banget. pasti banyak perjalanan yang Lika-likunya ya. lika-liku yang kita hadapin, karena menurut aku setiap orang itu pasti mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Setuju. Nah, jujur pengalaman hidup aku tidak semudah yang mereka bayangkan sampai di titik ini. banget. Ya. Karena kata orang ada yang bilang untuk mencapai suatu puncak kita harus ngedaki dulu. Betul. Pendakian itulah kadang ketemu kerikil, batu karang ya kan, kegores-gores, Kegores-gores. luka ya say. Iya. Jadi ada sebagian orang yang menuju perjalanan untuk di titik dimana dia ingin capai Mm-mm. itu mulus. Iya. Ya. Ada sebagian orang juga yang perjalanannya itu cukup penuh yang kamu bilang tadi, Liku-liku ya. lika-liku hidup. Ya ampun kayak lagu dangdut ya, Bes. Hidup penuh. Jadi gitu. Jadi perjalanan hidup aku itu sebenarnya menuju ke sini bisa dibilang tidak terlalu mulus seperti yang kalian bayangkan. Orang-orang ya. Kayak orang-orang, tapi nggak juga terlalu sulit gitu. Jadi seperti nano-nano lah ya. Maksudnya kontras lah ya, maksudnya ada suka ada duka itu pasti. Ya. Jadi itu sih, aku pengen teman-teman yang pengen lagi berjuang untuk mencapai mimpi-mimpinya, aku pengen kalian itu tetap semangat dan never give up. Fokus aja fokus Iya, ya. fokus. Dan jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian ingin capai. Itu sih. Setuju banget, itu setuju banget. Aku paham banget itu. Ya di dalam kalimat itu aku paham banget kalau nggak akan ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Itu betul sekali. Jadi jangan pernah menyerah. Yes, Gitu. betul banget. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak Aza. Boleh. Kalau boleh tahu nih, kontennya tuh akan fokus membahas apa sih ke depannya? Kan sebelumnya kan kayak kehidupan pramugari, Mbak, segala macam cerita-cerita hidup. Kalau ke depannya tuh fokusnya apa? Lebih ke fokus ke arah mana nih? Lebih ke fokusnya ke arah mana konten ini akan berjalan selanjutnya. Iya, benar-benar. Saya ingin sih fokus konten ini itu benar-benar ke perjalanan hidup, proses untuk menuju apa yang kamu mau. Masya Allah. Karena menurut aku, kalau aku bilang kayak sukses gitu kan tingkat sukses orang itu berbeda-beda. Iya. Jadi ada yang sukses materi, ada yang sukses ketenangan hidup. Banget, Itu kan banget. berbeda-beda ya. Jadi menurut aku Tujuan orang beda-beda ya. tujuan orang beda-beda. Jadi di YouTube channel ini aku akan fokus untuk berbagi perjalanan aku, dan semoga perjalanan aku ini baik senang maupun susah itu bisa memotivasi teman-teman yang sedang berjuang untuk mencapai mimpinya. Mulia sekali loh Mbak Aza aku ini ya. Kasih tepuk tangan. Terus Mbak Aza, aku mau nanyain sedikit masalah pribadi nih. Masalah pribadi kalau boleh. Boleh? Kan kamu bilang kan tadi teman kamu tuh jadi support system kamu kan sebelum kamu mulai YouTube itu. Iya. Mungkin ada teman-teman kita di sini yang ngalamin hal yang sama, mungkin baru kehilangan orang yang terkasih atau kehilangan sahabat deketnya. Gimana sih tips and triknya buat cepat bangkit dari keadaan itu gitu? Maksudnya kita nggak pernah tahu ya, maksudnya ajal kan di tangan Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin hal yang sama, terus atau teman-teman yang sedang mengalami sama. Mudah-mudahan tips dari Mbak Aziz bisa kebantu teman-teman. Oke. Ya, gimana ya, tips sih yang spesifik banget itu
nggak ada. Karena di setiap kehilangan itu pasti berat banget untuk dihadapi, Iya. ya kan? Jadi pada saat itu apalagi waktunya itu tidak disangka-sangka. Kaget ya. Kaget banget waktu itu. Jadi pada bulan Mei itu baru selepas birthday aku waktu Deg-degan. itu, ya kan? Jadi pas mendengar kabar duka itu awalnya jujur awalnya nggak percaya. Jadi kayak yang berasa beneran nggak sih ini berasa mimpi gitu. Aduh, ya ampun. Karena yang pertama kali memberitahu itu adalah ibu saya sendiri. Ya Allah, Jadi- ya Rob. Jadi pas waktu itu lagi tidur, terus dibangunin. Jadi kayak Bayangin lagi tidur guys, tidak dibangunin, udah kayak mimpi disambar petir jedar. iya dibangunin kayak entah gitu kan Panggilannya. panggilan Entah, itu teman kamu tadi nelpon, katanya teman kamu itu yang nama ini meninggal. Mama aja sampai nggak ini ya, Nggak ngasih taunya tega, kayak nggak tega. katanya masih katanya loh. Masih katanya. Terus auto dong aku Bukan. bangkit, buka handphone, terus handphonenya aku nggak berani buat buka sosmed, aku matiin semuanya handphone. Terus aku bangun, habis bangun ya udah biasa minum, bersihin kuku, biasa. Cantik ya. Terus diajak tuh kayak ngobrol itu Sama mama sama ya? mama. Terus beneran itu teman kamu? Nggak tahu gitu. Jadi kayak aku nggak nyangka Beb, Iya. nggak nyangka sama Masih sekali. pikir kayak Masih kayak isu lah ya. isu lah, nggak mungkin sih gitu. Terus aku mandi, dandan, biasa keluar. Ya. Nggak sama sekali mau menanyakan Iya, itu. mau cari tahu Mau soal cari itu tahu pun soal nggak. itu nggak mau. Aku nggak berani buka sosmed. Aku matiin datanya, terus handphone aja aku buka. Bayangin guys, Terus aku pergi ke acara keluarga. keluarga. Oke. Acara keluarga waktu itu ada pernikahan saudara. Terus pulang dari situ baru ngecek handphone, jedar ditelepon sama teman aku tuh. Ditelepon terus dia nanya, Azza beneran ya itu katanya. Terus aku nanya balik, emang beneran? Iya beneran, kata, kamu tenang dulu ya katanya gitu. Lah di situ baru pecah. Di Jadi situ benar-benar baru- pecah banget. Itu adalah titik terendah dalam hidup aku karena dia itu orang terdekat aku, Bella. Support system ya. Support system bisa dibilang support system aku selama 5 tahun belakangan. Iya, Karena dari awal aku kerja di bandara di Soekarno-Hatta waktu itu, aku sama dia. Jadi dari awal mula banget meniti karir udah langsung sama dia kan, maksudnya ketemu dia, temenan sama dia gitu kan ya. Iya, Bisa dibilang seperti itu. Makanya itu berat sih. Berat. Jadi gimana tuh biar Mbak Azza Bakit sholat dibanyakin atau healing dibanyakin atau gimana cara kamu? Yang pasti aku nangis sih dibanyakin waktu itu. Nangis sampai bengkak matanya. Kak, kenapa? Tapi aku itu tipe orang yang agak tertutup sama keluarga. Kalau tentang perasaan ya agak tertutup karena aku nggak mau membebankan mereka dengan apa yang aku rasain gitu. Jadi kalau boleh tahu kamu terbukanya biasa sama siapa? Teman-teman dekat apa gimana? Atau sama si support system? Sama si support system Ya Allah ya Rob, yang- yang ninggalin kamu ini. yang ninggalin aku untuk selamanya gitu. Guys, bisa dibayangin kan perasaan Mbak Azza gimana saat itu, dimana dia tuh nggak bisa terbuka sama siapa aja, dia cuma bisa terbuka sama satu orang itu, dan tiba-tiba satu orang itu pergi dari Mbak Azza, guys. Kita doain aja semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diterima semua amal ibadahnya, Amin. dan bahagia selalu di sana. Amin. Aku juga maunya Mbak Azza tetap semangat, fokus sama dunia Mbak Azza. Life must go on kan. Mas go on. Dia juga pasti pengennya yang terbaik buat Mbak Azza. Iya. Untuk sekarang aku berharap mudah-mudahan Mbak Azza bisa fokus sama YouTube channelnya. I hope so because ini itu adalah salah satu keinginan dia juga untuk aku melanjutkan berbagi pengalaman, sharing pengalaman untuk para Teman-teman anak-anak muda yang sedang berjuang dalam hidupnya.
Dan intinya kenapa aku bisa bangkit itu setiap pagi, hampir setiap pagi dalam beberapa bulan, setiap pagi dan sebelum tidur aku tuh yakinin diri aku sendiri, aku ngomong sama diri aku sendiri seperti kayak nangis pasti, apalagi di setiap sudut bandara itu adalah kenangan, ada kenangannya. Makanya ketika aku landing di Soekarno Hatta itu biasanya itu tuh ada sakit tersendiri di hati gitu. Ada ces banget. Tiap landing di Soekarno Hatta kalau dapat schedule Jakarta itu sakit sih, Beb. Sakit banget. Jadi tiap sebelum tidur ataupun pas bangun pagi aku meyakinin diri aku sendiri, aku bilang kayak gitu. Za, udah dia udah nggak ada, dia udah tenang di sana. Aku selalu ngomong gitu ke diri aku sendiri. Berat ya. Karena aku ngeyakinin diri aku kalau dia benar-benar udah nggak ada. Karena aku sampai saat itu beberapa bulan nggak percaya dengan itu. Masih ngerasa kayak mimpi ya? Masih merasa kayak mimpi. Jadi itu sih penyebab utama aku stop video YouTube ini gitu. Oke, nah dengan adanya video ini kan kayak pembukaan kembali ya, kayak kita pembukaan kembali untuk YouTube Mbak Aza. Kita berharap semua kita doain yang terbaik untuk Mbak Aza. Kedepannya YouTube channelnya makin lancar jaya, Endulita bla bla. Terus kalau gitu bakal berapa hari sekali atau berapa minggu sekali ntar upload videonya? Kalau Kira-kira. untuk kekonsistenan untuk mengupload video YouTube ini sebenarnya aku nggak terlalu bisa janji karena Schedule seperti ya. kita tahu kan schedule Schedule saya agak padat. banget saya. Mohon dimengerti ya teman-teman. Schedule terbang kita setelah corona ini sangat-sangat Padat lumayan merayap ya. padat merayap. Banget. Bahkan untuk istirahat aja itu kadang susah. Untuk me time itu harus benar-benar bisa cari waktu. Ya, untuk me time aja susah ya, Iya. apalagi fokus Bikin editnya ini YouTube. ya ampun. Apalagi awal-awal kan ini Iya, iya. kurang pintar edit, terus tuh take videonya sendiri gitu. Banget, Jadi banget. tapi Butuh sebisa effort. mungkin butuh effort. Jadi sebisa mungkin insya Allah setidaknya satu video dalam 1 minggu or 2 gitu. Oke, so jadi Insya Allah. kalau nggak satu video satu, 2 video seminggu sekali. Iya. Oke teman-teman, untuk saat ini apakah kita sudahi video hari ini? Kita tunggu video-video Mbak Aza selanjutnya. Kita doain semua yang terbaik buat Mbak Aza dan almarhum. Amin. Dan untuk kalian semua, semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, mbaknya juga belum memperkenalkan Ya ampun, diri loh. aku sampai Dari lupa. tadi. Saking excitednya aku di awal tadi, jadi langsung. Oke, nama aku Shanas. Aku teman sebatchnya Mbak Aza. Teman sebatch ya. Iya, jadi Di maskapai Saudi Airlines. Saudi ya. Airlines. Kita ketemunya di saat kita di join Saudi Airlines. Iya. Dari awal ketemu langsung ada Langsung ada klik gitu ya. klik gitu. Nah, aku dimintain pendapat soal Mbak Aza buat YouTube channelnya. Aku salah satu yang ngedukung banget karena sayang kan YouTube channelnya diberhentiin gitu aja, aku gak mau. Jadi aku interogasilah dia supaya kembali ke YouTube channelnya. Thank you so much for supporting. Thank you so much also for Dan- inviting me back. Dan for your information guys, Shanas ini adalah salah satu orang yang pas kita corona ya Beb, Iya, kita adalah orang yang perjuangan terdampar di Maldives untuk balik lagi ke maskapai yang kita cintai ini. Jadi perjuangannya sangat berat ya. Sangat berat. Karena saat itu kan corona, terus mau balik ke Jeddah gak segampang itu. Nggak segampang itu. Karena ketika Indonesia, corona, iya. Indonesia itu jadi salah satu negara yang di red zona merah. Zona merah. Jadi kita Red zone red ya. zone. Jadi kita nggak bisa masuk seenaknya. Kita Di harus Saudi ini. kita harus cari negara yang zone hijau untuk ngabisin 2 minggu masa karantina di zone hijau, baru bisa masuk ke Saudi. Ke Saudi. Kita adalah salah satu perjuang Maldives Perjuang Islandnya. Seperti itu guys. Sudah kalau kayak gitu, apakah kita harus bye-bye sampai sekarang? Bye sampai sekarang ya. Thank you for watching. Jadi resmi ya Beb, aku buka lagi YouTube channel ini pada hari ini. Insya Allah untuk selanjutnya akan bisa berbagi lebih banyak lagi pengalaman. Yeay. Bukan cuma aku yang berbagi, tapi kalian juga bisa berbagi di YouTube ini.
apa yang ingin kalian sampaikan, silakan sampaikan. Kita terbuka kok ya orangnya. Ya, kita terbuka, kita sangat open minded ya, Beb. Iya. Bismillah, mudah-mudahan So, lancar jaya. lancar jaya. Thank you for watching. Dan jangan lupa apa, Beb? Tolong dulu, Beb. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment di YouTube channelnya Mbak Aza. Iya. Thank you for watching, guys. Bye.